Thor merenung, kemudian mengajak teman-teman kesatrianya untuk langsung ke Jotunheim membasmi para Giant Frost. Kesatria tersebut terdiri dari Fandral, Hugon, Volstagg, dan Lady Sif, serta Loki. Thor meyakinkan mereka untuk memulai sebuah misi ini tanpa sepengetahuan Odin, dan akhirnya mereka setuju. Semuanya menuju ke jembatan Bifrost, sebuah jembatan yang bisa menghubungkan ke dunia lain. Setibanya di ruangan portal Bifrost, mereka dihadang oleh penjaga perbatasan bernama Heimdall. Thor membujuk Heimdall dan akhirnya Heimdall setuju. Kemudian ia mengirim mereka ke Jotunheim. Sesampainya di Jotunheim, kelompok Thor dihadapkan dengan Raja Loki yang mengatakan tentang banyaknya pengkhianatan di Asgard serta mengatakan bahwa Odin adalah pembunuh dan pencuri. Loki membujuk Thor untuk kembali ke Asgard dan tak melanjutkan pertarungan dengan Loki. Akhirnya Thor pun nurut. Namun salah satu Giant Frost mengatakan pergilah Tuan Putri kepada Thor. Hal tersebut membuat Thor marah dan pertempuran tak bisa terhindarkan. Dengan menggunakan Mjolnirnya, Thor membabat semua Giant Frost yang berada di sekitarnya. Tangan Loki dipegang oleh salah satu Giant Frost. Kemudian Loki bingung kenapa tangannya bisa menyesuaikan dengan tubuh Giant Frost. Pertempuran ini akhirnya melukai Fandral. Kemudian Loki membangkitkan monster besar untuk menyerang kelompok. Namun Thor masa bodoh dan malah bersenang-senang dengan mengajar Giant Frost. Thor kemudian mengeluarkan petir yang sangat dahsyat dari Mjolnirnya, membuat daratan es mengalami amblas. Loki dan yang lainnya terus berlari sambil dikejar oleh monster raksasa, dan akhirnya mereka berhasil dicegat oleh monster tersebut. Thor langsung meluncurkan Mjolnirnya ke arah monster hingga menembus ke bagian tubuh monster dan berhasil membunuhnya. Namun tanpa mereka sadari bahwa Loki dan Giant Frost sudah mengepung di belakang mereka. Saat itu juga Odin datang. Thor nampak senang karena mengira ayahnya akan membantu berperang. Tetapi tujuan Odin kesini hanya untuk meminta maaf kepada Loki atas kelancangan putranya. Loki yang sudah muak dengan kericuhan ini langsung menyerang Odin. Namun Odin dengan sigap menyerangnya lebih dulu. Kemudian Odin membawa Thor dan yang lainnya kembali ke Asgard. Di portal Bifrost, Odin dan Thor terlibat perdebatan. Thor begitu sangat lancang dengan melontarkan kata-kata yang tak pantas diucapkan kepada ayahnya. Hal tersebut membuat Odin sakit hati. Odin dengan tegas menyatakan bahwa Thor telah mengkhianati perintah Asgard sambil mencopoti pakaian Thor. Setelah itu, Odin mengusir Thor ke bumi. Kemudian Odin membaca mantra sambil memegang Mjolnir. Siapapun yang memegang Mjolnir dan layak untuk ini akan memiliki semua kekuatan Thor. Setelah itu, Odin berada di gelapnya gurun untuk mempelajari suatu fenomena. Mereka menambah seorang pria di Mjolnir. Dengan perasaan tidak penasaran, pria tersebut mencoba mengangkat Mjolnirnya, namun ia tak kuat untuk mengangkatnya. Sementara Jen dan kedua rekannya sedang meneliti fenomena semalam. Mereka juga berhasil merekam fenomena badai tersebut dan menemukan seseorang berada di dalam badai yang tak lain lagi adalah Thor. Jen, Eric, dan Darcy melakukan yang nekat berdagangan di area Jen. Di istana Asgard, Loki mendekatinya. Loki ini adalah anak dari Loki. Saat memenangkan peperangan 965 Masehi, Odin menemukan bayi Loki. Di tangan Odin, Loki bisa berubah menjadi wujud bangsa Asgard. Hal ini bisa dibilang awal munculnya kelebihan Loki yang bisa memanipulasi dan menyalin tubuhnya seperti Naruto. Mengetahui kebenaran ini, Loki marah kepada Odin dan mencemoohnya dengan kata-kata tak pantas. Odin langsung terkena penyakit jantung. Loki langsung memanggil penjaga untuk membawa Odin ke kamarnya. Di sisi lain, Thor, Jen, dan dua rekannya sedang berada di warung makan serba 10.000. Thor nampak senang dengan makanan di bumi. Saat itu juga datanglah warga yang habis dari tempat jatuhnya Mjolnir. Warga tersebut mengatakan kepada pemilik warung bahwa ada benda yang diyakini satelit jatuh di tengah gurun dan tidak ada yang bisa mengangkatnya. Mendengar hal tersebut, Thor langsung bertanya letak satelit tersebut. Thor diberitahu letaknya yang mengarah ke arah timur. Langsung saja Thor menuju keluar warung untuk mendatangi Mjolnirnya. Jen ingin mengantar Thor, namun Eric melarang Jen untuk mengantarnya. Akhirnya, Thor pergi sendirian. Alright. Saat Jen dan kedua rekannya kembali ke base, mereka melihat beberapa agen rahasia yang membawa alat-alat milik Jen. Ternyata ini kelakuan Coulson dari S.H.I.E.L.D. Coulson mengambil paksa alat serta bukti fenomena aurora badai yang diduga ada kaitannya dengan Mjolnir. Coulson memberi uang untuk mengganti peralatan Jen, namun Jen tetap tak terima alat-alatnya diambil karena Jen tak mau memulainya dari awal. Years of research. That's backup. Setelah kejadian tersebut, Eric mengungkapkan bahwa ia tahu tentang S.H.I.E.L.D., di mana pada waktu itu Eric mempunyai teman ilmuwan bernama Bruce Banner yang berhasil menciptakan serum prajurit super dari sel Gamma, yang tak lain lagi adalah Hulk. Temuan Bruce membuat pemerintah mengejar Bruce, termasuk anggota S.H.I.E.L.D. Di Asgard, Fandral, Volstagg, Hugon, dan Sif berencana untuk menemui Raja Odin. Namun yang berada di tempat bukanlah Odin, melainkan Loki, yang kini mengklaim bahwa dirinya adalah raja pengganti Odin. Volstagg dan yang lainnya mengajukan permohonan untuk mencabut hukuman Thor kepada Loki. Namun Loki menolaknya dan meminta keempat kesatria untuk setia kepada Asgard. Sedangkan Thor mulai kelelahan berjalan kaki. Ia memasuki toko hewan untuk mencari kuda yang nantinya akan dijadikan alat transportasi. Kemudian Jen datang menawarkan tumpangan untuk Thor. Dan sebagai imbalannya, Thor harus cerita dari mana asalnya. Sesampainya di lokasi Mjolnir berada, Jen alarm telah di... Thor tak bisa lagi mengangkat senjata kesayangannya. Hal tersebut membuat Thor begitu sangat bahagia. Thor akhirnya ditangkap dan dibawa ke ruangan.
Di saat itu juga, Loki datang dengan wujud yang tak bisa dilihat manusia. Loki membohongi Thor dengan mengatakan bahwa Odin tewas karena terlalu banyak pikiran. Loki juga mengungkapkan bahwa Asgard sekarang berada di tangannya, yang kemudian Thor meminta Loki untuk memulangkan dirinya. Namun Loki menolak dengan alasan membuang Thor adalah syarat gencatan senjata dengan Jotunheim. Akhirnya, Coulson melepaskan Thor, lalu memberikannya. Terungkap bahwa Loki lah yang telah memberitahu jalan ke Asgard. Bumi untuk membunuh Thor. Kelompok Volstagg akhirnya menemukan Thor yang sedang kumpul dengan Jen serta dua rekannya. Jen dan yang lainnya mulai bingung dengan pakaian teman-teman Thor. Di sini mereka belum percaya 100% bahwa Thor berasal dari Asgard. Di sini Sif mengatakan bahwa Odin belum mati dan semua ini kebusukan Loki. Hal tersebut membuat Thor murka dengan adik tirinya. Sedangkan di portal Bifrost, Loki mendatangi Heimdall dan memberhentikan Heimdall sebagai penjaga Bifrost karena telah mengirim 4 kesatria tanpa sepengetahuannya. Setelah itu, Loki membekukan Heimdall dengan Casket of Ancient Winter. Coulson dan agen lainnya menemukan bekas portal 4 kesatria. Kemudian mereka melihat badai tornado turun dari langit dan muncullah Destroyer. Tanpa basa-basi, Destroyer menyerang Coulson dan pasukannya. Sementara Thor dan kelompoknya melihat kericuhan yang dibuat oleh Destroyer. Untuk menyerangnya, Sif berhasil menusukkan pegangan sapu ke leher Destroyer. Namun gak lama kemudian, Destroyer membalikan badannya lalu menembakkan laser ke arah Sif. Kelompok Volstagg kewalahan dan akhirnya mereka memilih mundur. Thor memutuskan untuk menghadapi sendirian karena ia yakin yang mengendalikan Destroyer adalah Loki. Thor berdiri di depan Destroyer lalu mengatakan permintaan maaf kepada Loki dan menyuruh Loki untuk tidak membunuh penduduk bumi yang tak bersalah. Thor menyarankan Loki untuk membunuh dirinya dan gak pakai lama, Thor langsung ditempiling hingga terpental jauh. Jen mendekati Thor sambil menangis bahagia. Tindakan Thor ini adalah murni dari hati Thor untuk menjaga penduduk bumi dan teman-temannya. Thor sekarat, namun gak lama kemudian, Mjolnir bergerak, kemudian terbang dengan cepat ke arah Thor. Erik langsung menyeret Jen ke tempat yang aman. Thor dengan sigap menangkap Mjolnirnya, dan kini kekuatan Thor kembali sempurna. Thor langsung membuat tornado untuk menyeret Destroyer ke udara. Setelah itu, Thor dengan mudah mengalahkan Destroyer dengan cara memasukkan mercon ke tubuh Destroyer, lalu meledak. Setelah berhasil mengalahkan Destroyer, Coulson menghampiri Thor sambil memasang muka kasihan. Thor mengatakan kepada Coulson bahwa hari ini dirinya akan menjadi sekutu Sith jika Coulson mengembalikan barang-barang milik Jen. Setelah itu, Thor dan kelompoknya ke lokasi portal Bifrost, lalu memanggil Heimdall untuk membukakan portalnya. Heimdall yang masih membeku serta dikelilingi Giant Frost mendengar teriakan Thor. Dengan seluruh kekuatannya, Heimdall ngerajuk dan berhasil memecahkan esnya. Ia langsung membebat habis Giant Frost yang berada di dekatnya. Setelah itu, Heimdall membukakan portalnya untuk Thor. Sebelum kembali ke Asgard, Thor berjanji kepada Jen bahwa ia akan kembali ke bumi setelah tugasnya selesai. Thor kembali ke Asgard. Ia langsung terbang menuju ke ayahnya yang sekarang akan dibunuh oleh Laufey. Namun, Loki tiba-tiba menyerang Laufey sampai akhirnya membunuh Laufey. Loki melakukan ini agar terlihat seperti pahlawan di depan ibunya. Gak lama kemudian, Thor datang dan mengatakan semua ini adalah kelakuan Loki. Loki langsung menyerang Thor dengan sapu lidinya, kemudian pergi ke Bifrost untuk menghancurkan Jotunheim. Loki berhasil mengarahkan portal ke Jotunheim, kemudian menguncinya dengan Casket. Portal tersebut akan merusak semua permukaan Jotunheim. Thor datang untuk menghentikan perbuatan adiknya, dan mereka terjadi pertarungan. Thor berhasil mengalahkan Loki dengan meletakkan Mjolnir di tubuh Loki. Setelah Loki mulai kelelahan, Thor mengambil Mjolnir lalu memalu jembatan Bifrost untuk memutuskan portalnya. Thor berhasil memutuskan jembatan, namun ia dan Loki terlempar karena ledakan dahsyat. Untungnya Odin datang dengan memegangi Thor, sementara Thor memegangi Loki. Karena merasa malu, Loki akhirnya memilih untuk menjatuhkan dirinya ke luar angkasa. Setelah kejadian tersebut, Asgard kembali normal. Thor menghampiri Heimdall yang berada di ujung jembatan. Thor menanyakan penglihatan Heimdall tentang Jen di bumi, yang akhirnya Heimdall menjawab ikuti perkataan Loki dan menggunakan senjata kuno yang disebut Aether. Sisanya untuk mengubur Aether. Sementara di bumi tepatnya membuka portal The Avenger. Bocil tersebut menunjukkan Jen sebuah truk semen. Salah satu bocil tersebut dengan mudah mengangkat truk semen, kemudian melayang seperti tidak ada gravitasi. Anak-anak juga memperlihatkan hal aneh lain di pertengahan tangga, di mana saat mereka menjatuhkan benda ke bawah, maka benda tersebut akan menghilang, lalu muncul kembali dari atas dan terus berulang. Namun tak semua benda muncul kembali. Ada juga yang menghilang dan tak pernah kembali.
Fenomena ini Jen menyebutnya anomali gravitasi kuantum. Setelah itu Jen mencoba mencari gravitasi kuantum yang lain. Ia sendirian memasuki sebuah ruangan dan tiba-tiba Jen tertarik gravitasi yang membawanya ke alam lain, tepatnya di tempat penguburan senjata Aether di Svartalfheim. Jen yang kebingungan tak sengaja menemukan Aether. Karena Jen mengira itu plastik terbang, Jen mencoba memegangnya dan alhasil Aether pun masuk ke tubuh Jen. Jen langsung pincang, kemudian ia kembali ke pabrik sebelumnya. Karena Aether terbebas, Malekith yang tertidur dari hibernasinya tiba-tiba terbangun, kemudian disusul dengan letnan serta sisa pasukannya. Sementara di Asgard, Thor mengambil Heimdall yang mengingatkan Thor bahwa 9 alam dunia sebentar lagi akan sejajar. Kemudian Thor menanyakan keadaan Jen kepada Heimdall. Namun Heimdall tak melihatnya, seperti ada yang tak beres. Maka dari itu, Thor memutuskan untuk turun ke bumi mencari Jen. Di pabrik bekas pembuatan sempak, Jen mulai tersadar. Kemudian ia mendapati bahwa sudah banyak polisi sedang berjaga. Karena tempat ini milik pribadi, Jen tak punya izin untuk masuk. Gak lama kemudian, Thor datang. Jen langsung menghampiri Thor, lalu menamparnya. Karena Thor ini sudah beberapa tahun gak menemui Jen. Padahal Thor sendiri sudah berjanji akan menemui Jen. Thor beralasan bahwa ia ada urusan dengan Loki serta masalah di Asgard. Setelah itu, Jen menghampiri polisi yang akan menangkap Ian. Namun Jen malah ikut-ikutan akan dibawa ke kantor polisi. Di saat tubuh Jen dipegang, Aether bereaksi dan mengembeskan kekuatannya. Melihat ada yang tak beres dengan Jen, Thor memutuskan untuk membawa Jen ke Asgard. Dan siapa tahu teknologi Asgard bisa mengobati Jen. Jen dipegang. Melihat hal tersebut, Odin langsung menyuruh Jen dan Thor ikut dengannya. Odin menjelaskan kekuatan God, serta mengambil Aether kembali yang sekarang berada di tubuh Jen. Dan kebetulan sekali, Jen berada di Asgard. Malekith mengutus Eldgrim untuk masuk ke Asgard dengan hati-hatinya kepada Loki. Eldgrim yang sudah berada di dalam sel langsung mengeluarkan batu api, kemudian menghancurkannya hingga akhirnya Eldgrim berubah menjadi monster kursa. Bersama kesatria Asgard. Mereka menuju ke istana Asgard dan tembak-tembakan pun terjadi. Sudah tak ada lagi, membuat Malekith dengan mudah masuk ke dalam istana. Ia dan pasukannya berhasil masuk ke ruang Odin, kemudian mulai menghancurkan seisi ruangan beserta pasukan Asgard. Setelah itu, Malekith berhasil menemukan Jen yang sedang bersama Frigga. Frigga langsung melakukan perlawanan kepada Malekith hingga akhirnya Eldgrim datang lalu menahan Frigga. Malekith menghampiri Jen untuk mengambil Aether-nya. Namun ternyata Jen yang di hadapan Malekith hanyalah tipuan, membuat Malekith darah tingginya kambuh. Kemudian langsung suara gue hilang anjir. Astagfirullahaladzim. Kemudian Malekith langsung membunuh Frigga. Thor datang dengan melempar petir ke muka Malekith. Thor langsung mengejar Malekith, namun sayangnya Malekith dengan cepat berhasil kabur dari Asgard. Kematian Frigga membuat Thor dan Odin sangat sedih, namun tak bahagia. Malam harinya, upacara pemakaman Frigga diadakan. Semua penduduk Asgard nampak bersedih dengan kematian Frigga. Begitu juga dengan Odin yang mulai panik karena tak ada lagi lawan yang sah untuk mengeluarkan cairan kental di malam Jumat. Loki yang mengetahui Frigga meninggal juga sedih serta mengungkapkan kemarahannya. Odin tak mengizinkan Frigga dijaga oleh pasukan Odin, yang berarti tak ada yang meninggalkan istana Asgard. Namun di perjalanan, lagi-lagi keberadaan mereka diketahui. Frendal memutuskan untuk turun tangan tersebut adalah portal yang hanya Loki yang tahu. Mereka bertiga akhirnya sampai di Svartalfheim. Malekith yang tahu Jen sudah terintrusi, mereka dikejutkan dengan fenomena portal, di mana Jen ke hadapan Malekith. Di sini pihak Malekith percaya bahwa setelah itu, Malekith kembali ke kamarnya langsung menghampiri sekarat dan namun Loki mengatakan bahwa ia melakukan ini bukan karena Setelah itu, Thor dan Jen berjalan memasuki sebuah goa. Di sini, Jen memberitahu Thor bahwa ia melihat Malekith akan menghancurkan 9 alam serta bumi. Saat itu juga, HP Xiaomi Jen berdering, yang ternyata itu panggilan dari Richard. Dan akhirnya, mereka berhasil masuk ke portal dan berakhir di pabrik bekas. Jen dan Thor bergegas ke rumahnya untuk menemui Darcy. Sesampainya di rumah, Jen sangat senang melihat Eric telah kembali. Setelah itu, Eric menyambut Thor dan menanyakan tentang Loki. Thor menjawabnya dengan kabar Loki yang baru saja meninggal. Hal tersebut membuat Eric nampak senang. Di Svartalfheim, ternyata Loki belum mati. Ia sengaja membuat kaki Munchi no Jutsu untuk memanipulasi Thor. Dan kini, Loki bebas serta akan melakukan rencananya. Loki kembali ke base. Malekith dan pasukannya mulai keluar dari kapal. Kemudian Thor datang dan mencoba memperingatkan Malekith. Malekith merasa bodoh dan ia menyerang Thor dengan Aether-nya. Dan pertarungan pun terjadi. Jen dan Eric mengaktifkan antena portal, membuat Dark Elf serta pertempuran Thor dan Malekith bolak-balik dari alam lain ke bumi. Dua pesawat angkatan udara yang diperintahkan Shield datang, kemudian menembakkan misil ke arah kapal Malekith. Namun mereka malah tersedot ke salah satu 9 alam yang sudah hampir menyatu di atas kapal Malekith.
Di saat Thor dan Malekith tersedot ke Jotunheim, mereka tak sengaja memancing monster Giant Frost masuk ke alam bumi. Sementara Darcy dan Ian sedang dikejar-kejar oleh Dark Elf. Ian memiliki ide untuk memanfaatkan anti-gravitasi di sekitarnya. Ia mengangkat mobil lalu menggeprekkan ke para Dark Elf. Hal tersebut membuat Darcy berterima kasih kepada Ian, sementara Thor mendapat kekuatan Aether. Mengaktifkan portalnya. Nah, yang membuat Malekith. Pertarungan pun selesai, dan 9 alam berhasil diselamatkan. Setelah kejadian tersebut, Thor kembali ke Asgard dan meminta izin kepada Odin bahwa ia tak ingin menjadi raja. Aether. Monster Giant Frost. Beberapa tahun nggak tahu kemudian, setelah peristiwa Avenger Age of Ultron, Thor pergi untuk mencari Infinity Stone ke antar galaksi. Namun ia malah tertangkap oleh salah satu musuh dan Loki pun berubah menjadi wujud aslinya. Semua warga Asgard langsung terkejut karena setelah peristiwa Thor the Dark World, ternyata Loki yang menyamar sebagai Odin. Lalu di mana Odin yang asli? Loki pun memberitahu keberadaan Odin dengan membawa Thor ke bumi dan berakhir di panti jompo. Yang sekarang bangunannya sedang direhab. Loki memberitahu Thor bahwa ia membuang Odin ke sini, namun sekarang Odin tak ada dan hilang. Dengan mengambil sehelai rambut Thor, kemudian dinyatakan kebenaran yang tidak pernah Thor. Hela kini telah bebas dan akan menjadi awal Ragnarok. Ia akan kembali ke Asgard dan kekuatannya akan jauh lebih kuat karena kekuatan Hela berasal dari Asgard. Setelah itu, Odin mengatakan bahwa ajalnya sebentar lagi akan tiba. Kemudian Odin membawakan rasa cintanya ke Thor dan Loki, hingga akhirnya Odin meninggal. Gak lama setelah Odin wafat, Hela datang melalui portal. Kemudian ia langsung menyuruh kedua adiknya untuk bertekuk lutut. Thor langsung berubah, kemudian melemparkan Mjolnirnya ke arah Hela. Namun Hela dengan mudahnya menahan Mjolnir. Setelah itu, Hela menghancurkan Mjolnirnya. Hal tersebut membuat Thor pucat karena tak mempunyai senjata lagi. Di saat Thor akan menyerang Hela, Loki membuka Bifrost untuk kembali ke Asgard. Namun tanpa mereka tidak sadari, Hela mengikutinya, kemudian mengeluarkan Thor dan Loki dari Bifrost. Hela kini sampai di Asgard, kemudian mulai membunuh penjaga Bifrost, kecuali Scourge yang takut melihat Hela dan memutuskan untuk menjadi sekutunya. Thor kini terlempar ke planet Sakar. Ia bingung dengan dalam keadaan teler. Tuan rumah kontes mengungkapkan gladiator mati. Hela mengambil seraup api abadi, kemudian membobol lantai bawah. Di tangannya gladiator dan ditonton oleh rakyat Sakar. Dan ternyata petarung tersebut adalah Hulk. Thor pun langsung senang karena ia bertemu Bruce Banner. Sebelumnya saya sudah jelaskan di ending film Avenger Age of Ultron bahwa Hulk memutuskan untuk pergi menjauhi bumi karena ia tak ingin merusak lagi. Dan sekarang Hulk malah nyasar ke sini. Thor mencoba untuk mengingatkan Hulk, namun Hulk malah menyerang Thor yang pada akhirnya Thor pun terpaksa melawan Hulk. Yang tak mempunyai Mjolnir berhasil dikalahkan oleh Hulk. Ia dipukuli sampai tak berdaya. Namun saat itu juga tiba-tiba Thor mengeluarkan petir dari dalam tubuhnya. Dan inilah kekuatan Thor sesungguhnya. Di mana di film Age of Ultron, Thor dibantu Eric. Hal tersebut membuat Thor pingsan, kemudian dilanjut dengan di Smackdown oleh Hulk. Di Asgard, Hela sekarang memimpin. Maka dari itu, Scourge utus prajuritnya untuk mencari bunyian rakyat Asgard. Kemudian Thor mengajak Hulk untuk pergi ke Asgard menaiki Queen. Setelah Hulk kembali, Thor berusaha membujuk Hulk untuk berteman, dan akhirnya Hulk pun maafnya Valkyrie yang selamat. Sokovia selama 2 tahun. Disinilah Banner mengetahui kalau dirinya bertahan menjadi Hulk selama 2 tahun. Karena Hulk kabur dari ruangannya, GM marah. Ia menyuruh Loki dan Helde untuk menemukan Hulk serta Thor. Di saat mereka akan mencari Hulk dan Thor, Loki menyalahkan Helde karena membiarkan Thor melarikan diri. Helde pun mengelak dan terjadi pertarungan. Sementara Thor dan Banner masih bingung bagaimana caranya keluar dari Sakar, sedangkan Queen Jet telah rusak. Kemudian mereka mencari jalan melewati kerumunan orang, membuat Banner terpisah. Banner kembali ditemukan bersama Helde yang sekarang akan membantu Thor keluar dari Sakar. Mereka bertiga membentuk tim yang dinamakan Revenger. Kemudian Helde menunjukkan Loki yang berhasil dikalahkan. Di sini Loki menawarkan bantuan untuk menuju ke akses pangkalan pesawat. Thor pun menerimanya. Helde ditugaskan untuk membebaskan para petarung termasuk Korg dan Mike. Sementara Loki dan Thor bersatu menuju ke pangkalan pesawat. Sesampainya di pangkalan, Loki menipeng Thor. Namun, Thor yang tahu sifat adiknya sudah memasang pemicu kejut lebih dulu dan berhasil melumpuhkan Loki. Thor langsung naik pesawat berwarna hijau, kemudian pergi dari pangkalan sambil dikejar pasukan GM. Helde dan Banner datang menyusul Thor. Kemudian mereka memulai tembak-tembakan melawan pasukan GM.
Setelah berhasil mengalahkan pasukan GM, mereka masuk ke lubang pembuangan. Sementara Loki diselamatkan oleh Korg dan para petarung. Loki menawarkan dirinya menjadi pemimpin dan berencana untuk membawa pesawat paling besar ke Asgard. Thor, Hilde, dan Banner secara tiba-tiba sampai di Asgard. Hilde mendeteksi kalau para warga Asgard diungsikan ke benteng atas gunung. Ia juga mendeteksi Hela yang sedang menuju ke benteng. Thor kemudian memutuskan pergi ke istana untuk memancing Hela menemuinya. Sementara Heimdall yang mengetahui Hela akan kesini langsung membawa para warga Asgard ke Bifrost. Di saat Hela membuka bentengnya, ia terkejut karena sudah tak ada warga di dalam benteng. Hela pun memutuskan untuk kembali ke istana dan menyuruh prajuritnya mencegat warga Asgard di Bifrost. Kini Hela bertemu dengan Thor, dan karena durasi video ini sudah banyak, Thor pun memutuskan untuk memulai pertarungan dengan Hela. Heimdall dan para warga dikepung oleh Garangan serta Skurge bersama pasukannya. Di saat itu juga, Banner memutuskan untuk membantu. Ia langsung terjun dari pesawat, namun bukannya menjadi. Di saat Thor pun bangkit dan pesawat memutuskan untuk Hela masih tak terima. Ia memutuskan untuk melawan Surtur, namun Surtur dengan mudahnya menghancurkan Hela menggunakan pedangnya. Thor bersama warga Asgard melihat kehancuran tempat tinggalnya dari dalam pesawat. Setelah itu, Thor menggunakan ban dalam motor untuk menutupi matanya. Kemudian, kembali ke hadapan para warga. Thor kini mengambil alih tahta Asgard dan memutuskan untuk membawa warganya ke Indonesia. Mungkin Asgard akan pindah ke desa kalian. Film dibuka dengan seorang pria bernama Gorr yang berjalan melalui gurun gesang bersama putrinya yang bernama Love yang terlihat sedang sakit. Gorr menggendong Love ke tengah gurun sambil berdoa kepada dewanya agar diberikan bantuan. Tetapi sang dewa tidak mendengarkannya hingga akhirnya putri kesatria yang baru saja ia membunuh Raku dengan memenggal kepalanya. Korg mencatat beri mengambil Stormbreaker-nya dan setelah itu ia pergi ke medan perang di wilayah perang. Karena Thor berhasil memenangkan perang serta menghancurkan tempat oasis Indega. Hendak mengambil menyolirnya, tiba-tiba menyolir tersebut diambil oleh Jane Foster yang kini mengenakan baju besi sebagai gimmick di Thor. Hal itu tentu saja membuat Thor tercengang. Di sini Thor melanjutkan ceritanya dengan kilas balik singkat tentang hubungan Thor dan Jane. Di mana pada saat Thor baru masuk ke Avenger, ia mulai hubungan serius dengan Jane. Thor lalu curhat kepada menyolirnya bahwa dirinya sangat mencintai Jane dan minta menyolir berjanji untuk menjaga Jane di mana dan kapanpun Jane berada. Dari sinilah menyolir mulai memiliki tanggung jawab atas keselamatan Jane. Sayangnya hubungan mereka harus kandas karena Thor disibukkan dengan tugas kepahlawanannya. Walaupun Gorr mampu berteleportasi, tapi ia dengan mudah dikalahkan oleh Thor. Gorr kemudian minta monsternya untuk menangkap anak-anak Asgardian, termasuk anak Heimdall, lalu ia menjarakan mereka dan membawanya jauh dari bumi. Mereka lalu membuat kendaraan dari kap dewa. Zeus tidak membicarakan kesejahteraan para dewa dan malah membicarakan tentang pesta pora yang akan ia adakan. Thor pun terkejut dan menganggap Zeus dewa yang brengsek. Valkyrie lalu memberitahu Thor bahwa dewa-dewa di sini tidak akan mau membantu kita dan lebih baik kita meminjam. Di hadapan Zeus, Thor menyampaikan bahwa para dewa dibunuh oleh Gorr adalah dewa yang lemah. Zeus kemudian menangkap Thor serta menjentikan Thor yang mulutnya telanjang. Hal itu memaksa Valkyrie, Korg, dan Jane untuk mengungkapkan identitas asli mereka. Thor terus memberitahu Zeus dan para dewa tentang ancaman Gorr untuk membunuh mereka semua. Zeus hanya mengakui bahaya yang ditimbulkan oleh Gorr. Ia juga memberitahu Thor bahwa dirinya tidak dapat membantu atau menjamkan petirnya. Zeus juga mengatakan bahwa Gorr tidak akan bisa mencapai Eternity, yaitu makhluk kosmik dari perwujudan alam semesta yang dapat mengabulkan keinginan siapapun yang mendatanginya. Itulah alasan Gorr ingin sekali menemui Eternity dan menggunakan keinginannya untuk membunuh semua dewa sekaligus. Karena ngoceh-ngoceh tidak ada hasilnya, Thor dan teman-temannya pun bertarung melawan penjaga Zeus. Di tengah pertarungan, Zeus menyerang Korg dan menghancurkan tubuhnya. Hal itu membuat Thor marah. Ketika Zeus melemparkan petir untuk membunuh Thor, Thor menangkap petir tersebut, lalu melemparkannya kembali ke dada Zeus yang buat Zeus terkapar tak berdaya. Thor mendekati reruntuhan Korg dan menemukan bahwa Korg masih hidup walaupun tinggal wajahnya saja. Korg kemudian memanggil dua kambing pembawa kapal untuk mengeluarkan mereka dari sini. Thor dan Jane lalu berbicara tentang Mas. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di alam bayangan dan mendarat di sebuah bulan berwarna hitam putih. Mereka lalu berpencar mencari penjara anak-anak, di mana Jane malah menemukan ukiran Stormbreaker sebagai portal menuju Eternity.
Jen sadar bahwa Gor akan mengambil Stormbreaker untuk pergi ke sana. Ia pun segera menembakkan Stormbreaker keluar angkasa. Bersama dengan itu, Gor muncul. Ia menangkap ketiganya dengan akar bayangan yang membuat perut Valkyrie terluka. Gor kemudian mengancam akan bunuh Jen. Tapi sebelum hal itu terjadi, Thor segera mengambil Stormbreaker-nya kemudian bertarung melawan Gor. Sedangkan yang lain bertarung melawan monster bayangan. Di tengah pertarungan, Thor dan lainnya berkumpul untuk kembali ke Asgard. Namun saat Stormbreaker membuka Bifrost ke Asgard, Gor secara tiba-tiba merebut Stormbreaker dari tangan Thor. Setiba di Asgard, Jen segera dibawa ke rumah sakit, di mana Thor mengetahui bahwa penggunaan menyolir yang berkepanjangan dapat membunuh Jen lebih cepat. Now we just gotta get this. Jen mengatakan kepada Thor bahwa dirinya ingin membantu Thor melawan Gor, tetapi Thor melarang buka gerbang atletik anak-anak. Tetapi untungnya, Thor datang menangkap patung tersebut. Mengetahui Thor datang, Gor pun menggunakan Necrosword-nya untuk memanggil para monster bayangan, sementara Thor meminta anak-anak untuk mengambil benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Setelah itu, Thor meminjamkan sementara kekuatan petir Zeus ke anak-anak, sehingga mereka bisa memiliki kekuatan seperti Zeus. Anak-anak lalu bertempur melawan para monster, sedangkan Thor bertarung melawan Gor. Di tengah pertarungan, Gor berhasil membuat Thor melemah. Hal itu membuat Jen merasakan apa yang dirasakan oleh Thor. Jen akhirnya memutuskan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Thor. Jen meminta Thor menghentikan Stormbreaker sedangkan dirinya bertarung melawan Gor. Setelah Thor berhasil mendapatkan kembali Stormbreaker-nya, ia langsung menahan tebasan Necrosword dari Gor. Jen mengambil kesempatan ini untuk mematahkan Necrosword dan kemudian menghancurkan Necrosword dengan menjolirnya. Hancurnya Necrosword membuat Gor terlepas dari bisikan gaib dan tersadar dari tujuannya. Pada saat yang sama, gerbang menuju Eternity terbuka, yang membuat Gor, Thor, dan Jen mati. Thor memilih cinta karena dia lebih suka menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Jen yang kini sedang sekarat. Perkataan Thor akhirnya membuat Gor tersadar dan mengetahui bahwa dirinya sedang sekarat juga karena terlalu lama dalam menggunakan Necrosword. Gor lalu menggunakan keinginannya untuk menghidupkan kembali putrinya yaitu Love. Setelah keinginannya terkabul, Thor tetap berada di sisi Jen. Ia membangun kembali cinta mereka sampai akhirnya Jen meninggal menjadi serpihan abu emas.